Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Audiantia Rahman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang berbeda dengan topik yang kemarin. Topik kali ini tentang infrastruktur industri perbankan syariah. Pembahasan ini akan membantu kita memahami bagaimana sistem perbankan syariah bisa berjalan, berkembang, dan beroperasi secara stabil di tengah sistem keuangan nasional dan global. Kita akan bahas mulai dari pengertian infrastruktur keuangan syariah, lembaga-lembaga penunjangnya, peran regulasi dan otoritas, sistem pengawasan, hingga tentang tantangan dan prospek ke depan. Secara umum, infrastruktur industri perbankan syariah dapat diartikan sebagai seluruh komponen kelembagaan, perangkat hukum, sistem dan mekanisme yang mendukung terselenggaranya kegiatan operasional perbankan syariah secara efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah. Infrastruktur ini tidak hanya mencakup perbankan syariah itu sendiri, tetapi juga mencakup lembaga regulator, pengawasan, penjamin, peneliti, pendidik, hingga lembaga pendukung seperti lembaga clearing, lembaga penjaminan, dan asosiasi industri. Tujuan dari adanya infrastruktur ini adalah agar sistem perbankan syariah yang pertama dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Yang kedua, terintegrasi dalam sistem keuangan nasional. Yang ketiga, mampu memberikan layanan yang kompetitif dan stabil bagi masyarakat. Selanjutnya, struktur umum infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh jumlah umat Islam, melainkan juga oleh kekuatan infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur industri perbankan syariah di Indonesia secara umum terdiri atas 5 pilar utama. Yang pertama, lembaga pengatur dan pengawas atau regulator and supervisor bodies seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, Dewan Syariah Indonesia, Dewan Syariah Nasional atau DSN, MUI. Yang kedua, lembaga keuangan syariah termasuk Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang ketiga, lembaga penjamin dan pengaman sistem keuangan seperti Lembaga Penjamin Simpanan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Yang keempat, lembaga penunjang dan infrastruktur teknis termasuk lembaga clearing, lembaga sertifikasi profesi, lembaga riset, lembaga pendidikan, dan sistem pembayaran. Yang kelima, asosiasi dan organisasi profesi seperti Asbisindo, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke peran Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan regulator dan pengawas utama sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. OJK mengambil alih fungsi pengawasan perbankan syariah dari Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2013 dalam konteks perbankan syariah. OJK memiliki beberapa peran utama. Yang pertama, mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang operasional bank syariah mulai dari tata kelola, pembiayaan, manajemen risiko, hingga pelaporan. Yang kedua, melakukan pengawasan berbasis risiko, memastikan bank syariah berperan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Yang ketiga, mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah dengan program-program seperti Syariah Financial Literacy dan kampanye Ayo ke Bank Syariah. Yang keempat, mengembangkan roadmap keuangan syariah nasional, salah satunya Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. OJK juga bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam perencanaan sinkronisasi kebijakan di sektor syariah. Selanjutnya, peran Bank Indonesia. Sebelum ada OJK,
Bank Indonesia memegang peran ganda sebagai regulator dan pengawas. Namun setelah pembentukan OJK, BI tetap memiliki fungsi strategis dalam mendukung infrastruktur sistem keuangan syariah, khususnya di bidang yang pertama, kebijakan moneter syariah, termasuk pengembangan instrumen pasar uang syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Sukuk Bank Indonesia. Yang kedua, sistem pembayaran syariah, melalui pengembangan sistem pembayaran berbasis digital yang sesuai syariah. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan dengan memastikan likuiditas perbankan syariah tetap terjaga. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM dan riset ekonomi syariah, misalnya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Bank Indonesia juga aktif dalam kerjasama internasional di bidang keuangan syariah melalui forum seperti Islamic Financial Service Boards dalam International Islamic Liquidity Management. Yang kelima, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Nah, komponen penting dalam infrastruktur perbankan syariah adalah otoritas syariah di Indonesia. Lembaga yang memegang peran ini adalah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Peran DSN MUI adalah yang pertama mengeluarkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan syariah dan keuangan syariah di Indonesia. Misalnya fatwa tentang murabaha, mudarabah, musyarakah, ijarah, istisna, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada OJK dan BI sebelum suatu produk syariah diterbitkan. Yang ketiga, mengawasi Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah. Selanjutnya, DPS adalah perpanjangan tangan DSN di tingkat lembaga keuangan seperti bank syariah. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kegiatan operasional dan produk bank tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keenam, lembaga penjamin simpanan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah, lembaga penjamin simpanan atau LPS berperan penting dalam menjamin simpanan nasabah. LPS tidak hanya menjamin dana di bank konvensional, tetapi juga di bank syariah. Dalam konteks syariah, LPS menerapkan skema penjamin berdasarkan akad wadiyah atau mudharabah dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan non-riba. Fungsi LPS dalam infrastruktur perbankan syariah, yang pertama menjamin simpanan nasabah di bank syariah. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem perbankan syariah. Yang ketiga, menangani resolusi apabila terdapat bank syariah bermasalah atau melalui likuiditas atau penyelamatan. Selanjutnya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. KNEKS merupakan lembaga strategis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. KNKS memiliki mandat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Peran KNKS mencakup koordinasi antar kementerian dan lembaga, penyusun kebijakan makroekonomi syariah, pengembangan sektor real berbasis syariah, peningkatan kapasitas industri halal termasuk perbankan syariah. KNEKS memiliki 4 pilar utama, yakni yang pertama, pengembangan industri produk halal, yang kedua, penguatan industri keuangan syariah, yang ketiga, pengembangan dana sosial syariah, yang keempat, pengembangan kegiatan usaha syariah. Dengan adanya KNKS, kebijakan keuangan syariah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Lembaga penunjang teknis dan asosiasi industri infrastruktur. Industri perbankan syariah tidak akan lengkap tanpa lembaga penunjang dan asosiasi profesi. Beberapa lembaga penting seperti yang pertama, Asosiasi Bank Syariah Indonesia berfungsi sebagai
wadah komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar bank syariah di Indonesia. Yang kedua, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, fokus pada pengembangan keilmuan, riset, dan SDM di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Yang ketiga, Masyarakat Ekonomi Syariah, memiliki peran dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang sistem ekonomi dan perbankan syariah. Yang keempat, Lembaga Sertifikasi Profesi, bertugas untuk mengembangkan standar kompensasi dan memberikan sertifikasi kepada tenaga profesional di bidang perbankan syariah. Yang kelima, Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Syariah, menyediakan dukungan akademik, penelitian, dan inovasi produk keuangan syariah. Selanjutnya kita masuk ke infrastruktur pasar dan sistem pembayaran syariah. Selain lembaga infrastruktur, teknis juga sangat penting. Salah satunya adalah pasar uang antar bank syariah yang berfungsi untuk menjaga likuiditas antar bank syariah. Instrumen yang digunakan antara lain sertifikat investasi mudharabah antar bank atau IMA, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, sukuk negara atau SBSN. Selain itu, sistem pembayaran syariah juga berkembang pesat. Bank Indonesia mendorong digitalisasi dengan prinsip syariah melalui pertama ada QRIS Syariah, gerbang pembayaran nasional syariah, dan sistem open banking berbasis halal finance. Selanjutnya, tantangan infrastruktur perbankan syariah. Meskipun terus berkembang, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, keterbatasan SDM berkualitas di bidang syariah dan keuangan. Yang kedua, inovasi produk yang masih terbatas dan cenderung mengikuti produk konvensional. Yang ketiga, koordinasi pasar lembaga dan kadang belum optimal. Yang keempat, literasi masyarakat terhadap keuangan syariah yang masih rendah. Yang kelima, kebutuhan digitalisasi infrastruktur syariah agar mampu bersaing di era teknologi finansial atau fintech. Nah, selanjutnya, arah dan prospek ke depan pemerintah Indonesia memiliki visi besar yang menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Nah, beberapa strategi yang sedang dan akan dijalankan yaitu pertama, menguatkan kelembagaan dan integrasi antar perbankan syariah. Yang kedua, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Yang kedua, pengembangan green finance dan social finance berbasis syariah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital melalui syariah fintech ekosistem. Keempat, kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank. Yang kelima, peningkatan kapasitas riset, inovasi, literasi syariah di masyarakat. Untuk memahami kondisi saat ini, kita perlu menengok sejarah terbentuknya infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Perjalanan panjang dimulai dari pada awal tahun 1990-an ketika muncul kesadaran di kalangan ulama dan ekonomi muslim akan pentingnya sistem keuangan yang bebas dari riba dan sesuai prinsip Islam. Beberapa tonggak penting dalam pembentukan infrastruktur perbankan syariah. Yang pertama, tahun 1992 berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada saat itu, infrastruktur regulasi masih sangat terbatas. Operasional BMI mengacu pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang baru mengizinkan sistem bagi hasil. Yang kedua, tahun 1998, krisis moneter mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem perbankan. Lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi dasar hukum bagi pendirian bank syariah secara lebih luas. Sejak saat itu, bank konvensional membuka unit usaha syariah.
Yang ketiga, tahun 2008 lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena secara khusus mengatur kegiatan usaha, pengawasan, dan kelembagaan bank syariah, termasuk juga mengatur Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha. Yang keempat, tahun 2013, pengawasan syariah dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga pengawasan menjadi lebih terintegrasi dengan sektor keuangan lain. Yang kelima, tahun 2021, terjadi penggabungan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia yang menjadi bank syariah terbesar di tanah air dan menandai era baru integrasi infrastruktur perbankan syariah nasional. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa infrastruktur perbankan syariah tidak lahir seketika, melainkan melalui proses bertahap, mulai dari penguatan hukum, kelembagaan, hingga integrasi sistemik. Selanjutnya, dasar hukum dan regulasi perbankan syariah. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, beberapa regulasi lain yang membentuk infrastruktur hukum perbankan syariah. Antara lain yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, mengatur peran BI dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan dasar bagi pengawasan sektor syariah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, mencakup juga penjaminan terhadap simpanan nasabah di bank syariah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI menjadi sumber hukum syariah yang meningkat bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN inilah yang diterjemahkan menjadi peraturan teknis OJK dan BI. Yang kelima, peraturan pemerintah dan peraturan BI atau OJK. Misalnya POJK nomor 28 garing POJK 03 garing 2019 tentang sinergi perbankan syariah. Peraturan BI nomor 16 garing 12 garing PBI 2014 tentang operasi moneter syariah. Keseluruhan regulasi ini membentuk kerangka hukum terpadu yang menjadi fondasi kuat bagi infrastruktur industri perbankan syariah. Selanjutnya, peran pendidikan dan SDM dalam infrastruktur perbankan syariah. Salah satu pilar penting yang sering kita terlupakan dalam membangun infrastruktur adalah sumber daya manusia. Tanpa tenaga profesional yang paham fikih, muamalah, dan keuangan modern, sistem perbankan syariah tidak akan berkembang optimal. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan formal perguruan tinggi dengan program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan akuntansi syariah. Yang kedua, pelatihan dan sertifikasi profesi melalui lembaga seperti LSP Keuangan Syariah, OJK Institute, dan Bank Indonesia Institute. Yang ketiga, riset dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga seperti IAEI, MES, dan Universitas Islam. 4. Kerjasama internasional, misalnya pertukaran tenaga ahli dengan lembaga keuangan syariah di luar negeri. Peningkatan kompetensi SDM ini menjadi bagian integral dari pembangunan infrastruktur keuangan syariah yang berkelanjutan. Selanjutnya, digitalisasi dan teknologi finansial syariah. Dalam era revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan perbankan syariah. Tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Beberapa bentuk digitalisasi infrastruktur
syariah. Yang pertama, digital banking syariah. Penggunaan aplikasi dan platform digital seperti mobile banking syariah, internet banking syariah, dan layanan cashless berbasis QRIS syariah. Yang kedua, fintech syariah atau financial technology. Lembaga keuangan non-bank yang berbasis teknologi dan prinsip syariah seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, dan digital zakat dan wakaf platforms. Yang ketiga, blockchain syariah dan smart contract. Teknologi ini sedang dieksplorasi untuk memastikan transparansi akad dan pencatatan transaksi syariah secara aman. Yang keempat, regulator sandbox oleh OJK, sebuah laboratorium kebijakan yang memungkinkan inovasi digital diuji coba tanpa melanggar prinsip kehati-hatian dan syariah. Digitalisasi ini membentuk infrastruktur teknologi baru dan memperkuat ekosistem keuangan syariah dan memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, jika kita melihat secara menyeluruh, infrastruktur industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari kerangka hukum yang kuat, lembaga yang terintegrasi, otoritas pengawas yang independen, SDM yang kompeten, serta teknologi yang adaptif. Namun, pekerjaan rumah masih banyak. Literasi masyarakat perlu ditingkatkan, sinergi antar lembaga harus diperkuat. Inovasi digital syariah harus terus digenjot, dan integrasi dengan keuangan sosial Islam harus lebih intensif. Demikianlah pembahasan mengenai infrastruktur industri perbankan syariah. Semoga uraian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana sistem pendukung dan kelembagaan dalam industri ini berperan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.